lain yang perlu kita hormati, kita hargai, dan kita lestarikan. Sebab adat itu ada sebelum adanya agama dan pemerintah. Buai rinemu kenem eriria, kearifan lokal adalah hidupku. Yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis beserta rombongan. Yang kami hormati Bupati Teluk Wondama, yang kami hormati Ketua DPRD Teluk Wondama beserta anggota, yang kami hormati Kapolres Teluk Wondama, yang kami hormati Dandim 1811 Teluk Wondama, yang kami hormati Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama, yang kami hormati Ketua PKK dan Ketua GW, yang kami hormati Kepala Kementerian Hukum dan RI Provinsi Papua Barat, yang kami hormati Kepala Pariwisata Provinsi Papua Barat beserta rombongan, yang kami hormati pimpinan OPD Pemda Teluk Wondama, yang kami hormati Kepala Distrik, yang kami hormati para Kepala Kampung sedistrik Ron, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, seluruh tamu undangan yang berbahagia. Shalom, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Ras PB Fakontan. Semuanya hari itu baik, termasuk di hari ini kita bisa hadir dalam giat Festival Ron Wondama, Pantai Wakasa Distrik Ron, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, tanggal 7 sampai dengan September tahun 2023. Iya, betul sekali. Adapun susunan acara Festival Ron tahun 2023, hari pertama di hari ini, tanggal 7 September 2023. Yang pertama, pembuka. Yang kedua, doa. Yang ketiga, kita menyanyikan Indonesia Raya. Yang keempat, laporan-laporan ketua panitia. Yang kelima, sambutan-sambutan. Yang keenam, jamuan kasih. Yang ketujuh, kunjungan stand. Yang kedelapan, makan malam. Yang kesembilan, ada typing dari Pak Menteri. Sedangkan yang ke-10, istirahat. Baik, adapun pembukaan tadi kita lewati bersama. Sebelumnya tentunya, sebelum acara kita mulai, kami persilakan dan kami memanggil kepada Bapak Pendeta Jakarias Manau untuk membuka acara kita dalam sebuah doa di kesempatan saat sekarang ini. Tuhan Bapa di surga, ini semua kami lakukan bukan karena kekuatan dan kegagalan kami, tapi karena kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh merencanakan dan juga melaksanakannya di hari ini. Engkau boleh selalu menyertai semua rencana dan kegiatan kami di hari ini, Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh masyarakat yang ada di pesisir pantai ini, Tuhan, di tempat ini yang akan dilakukan festival budaya Pulau Ron Wondama. Tuhan, Engkau berkati kegiatan ini dari awal, pertengahan sampai dengan berakhirnya. Dan biarlah Tuhan, lewat kegiatan ini kami boleh belajar untuk terus mencintai alam kami, untuk terus mencintai budaya kami, dan kami boleh terus menjaga dan melestarikannya turun-temurun bagi anak dan cucu kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa bagi pemerintahan Kabupaten Teluk Wondama yang juga hadir bersama-sama dengan kami. Begitu juga tamu undangan dari provinsi, tapi juga dari pusat. Tuhan, Engkau berkati mereka semua. Biarlah lewat kegiatan ini kami boleh mempromosikan seluruh
bentuk budaya kesenian kami, adat istiadat kami, dan menjadi nilai tambah bagi kami, dan terus kami bawa dalam pembangunan tanah dan negeri ini. Tuhan Bapa di surga, berkati panitia pelaksana Festival Pulau Ron, berikan roh hikmat akal budi bagi mereka, supaya kami bekerja bersama-sama melaksanakan kegiatan ini boleh berjalan dengan baik, mulai dari hari ini sampai pada hari terakhir nanti tanggal 9. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Tuhan, Engkau sertai kami di hari ini sampai dengan selesainya kegiatan ini, dan Engkau terus memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur bagi semua yang kami lakukan di hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak menghormati acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon untuk berkenan. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, acara berikut yaitu laporan Ketua Panitia kepada Bapak Asir Warwi SOS selaku Sekda Teluk Wondama. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Bupati yang terhormat, Bapak Wakil Bupati, Bapak Dandim 1811 berhadapan Teluk Wondama, Bapak Kapolres Teluk Wondama yang saya hormati, Kepala Kantor Kemenkumham Provinsi Papua Barat yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, para undangan yang hadir pada Festival RON Wondama ketiga di Pasar yang akan dilaksanakan mulai dari tanggal 7 sampai 9 September di Pasar. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan laporan Ketua Panitia. Pendahuluan. Sekilas mengenai perjalanan Festival RON Wondama dalam Karisma Event Nusantara TEN 2023 tahun 2018, pertama kali diadakan Festival Lingkup Distrik Pulau Ron dengan nama Festival Pulau Ron 2018 dan tema Kembali ke Alam. Kedua, Festival Pulau Ron kemudian dilanjutkan pada tahun 2019 dengan nama yang sama dengan tema budaya dan kearifan lokal.
Tiga, pada tahun 2020, akibat pandemi COVID-19, pelaksanaan Festival Pulau Ron hanya diadakan secara hybrid. Keempat, akibat cuaca ekstrim, tahun 2022 pelaksanaan Festival Ron dalam Karisma Event Nusantara Camp ditunda akibat ombak besar sepanjang pesisir dan perairan laut Kabupaten Teluk Pondama, terutama kawasan Pulau Ron. Kelima, tahun 2022 Festival Pulau Ron masuk dengan tema budaya dan kearifan lokal pada Karisma Event Nusantara Camp 2023 setelah melalui beberapa tahapan kurasi, sehingga festival Pulau Ron masuk dalam 110 event dengan nama baru Festival Ron Wondama yang lolos dari 290 kabupaten kota se-Indonesia. Keenam, untuk itu dengan slogan Buai Renemu Kenen Eriria atau kehidupan lokal adalah hidupku, Festival Ron Wondama 2023 kembali hadir menampilkan kearifan lokal masyarakat Pulau Ron, Kabupaten Teluk Wondama. Maksud dan tujuan. Maksud dari Festival Ron Wondama 2023 adalah melestarikan budaya Indonesia secara umum dan secara khusus budaya asli Ron Kabupaten Teluk Wondama, terlebih khusus lagi budaya masyarakat Ron, dengan tujuan event ini antara lain: 1. Sebagai promosi wisata, diharapkan melalui nilai budaya masyarakat Ron dalam event ini dapat menampilkan daya tarik wisata di Kabupaten Teluk Wondama. 2. Melalui nilai budaya masyarakat Ron dalam event ini, upaya pelestarian lingkungan khususnya lingkungan laut menjadi dasar pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Teluk Wondama. 3. Melalui event ini dapat berkontribusi meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pariwisata dan UMKM. Waktu dan tempat pelaksanaan. Festival Ron dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 9 September 2023 dengan pusat lokasi pelaksanaan di Pantai Wasasar serta ritual buka sasi di Kampung Menarbu, Distrik Ron, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Acara yang ditampilkan dalam Festival Ron Wondama akan menampilkan beberapa pertunjukan menarik, diantaranya buka sasi laut di Kampung Menarbu, di mana selama 3 tahun sumber daya dan hasil laut di kampung tidak pernah diambil oleh masyarakat. B. Tari-tarian tradisional masyarakat Ron. C. Pameran UMKM binaan dan UMKM yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat Wondama. D. Kelompok kuliner. E. Atraksi peran bermain soreng. F. Musik sulung tambur. G. Lomba lukis. H. Melepas tukik. B. Balobe mencari ikan dalam hari dengan tombak dan kalawai. D. Atraksi tokok sagu. K. Tarian rakyat Wondama Balengan. 5. Peserta dan tamu. Total keseluruhan peserta dan tamu yang terkonfirmasi hadir di Festival Pulau Ron Wondama adalah sebanyak 800 orang yang secara presentasi 20% dari luar Wondama dan 80% dari dalam Wondama. 6. Kepanitiaan panitia yang terlibat dalam penyelenggaraan Festival Ron Wondama 2023 adalah seluruh OPD pemerintah Kabupaten Teluk Wondama. 2. Mitra kerja pemerintah Kabupaten Teluk Wondama baik dari kementerian, LSM dan pihak swasta lainnya. Anggaran. Seluruh anggaran Festival Ron Wondama 2023 bersumber dari 1. APBD Induk dan Perubahan tahun anggaran 2023 Kabupaten Teluk Wondama.
2. Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. 3. Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 4. Pemerintah Kampung Sedistrik Ron Kabupaten Teluk Wondama. 8. Penutup. Demikian laporan penyelenggaraan Festival Ron Wondama tahun 2023. Dengan ini mewakili seluruh panitia yang bekerja, saya memohon dukungan dari seluruh peserta dan masyarakat yang hadir sehingga event ini dapat terlaksana dengan aman dan nyaman. Sekian dan terima kasih. Basasar 7 September 2023. Ketua Panitia Aser Waroi Esos. Selesai. Sekda Teluk Wondama yang sudah memberikan ataupun menjelaskan laporan ketua panitia yang sudah kita dengarkan bersama. Berikutnya sambutan. Bapak Ibu yang kami hormati, sambutan yang pertama dari Bupati Teluk Wondama kepada yang terhormat Insinyur Hendrik S. Mambor MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Menteri Pariwisata, Ekonomi dan Menteri Parekraf ya, yang di dalam hal ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli Menteri Pak Fajar Utomo yang kami hormati. Selamat datang di Tanah Peradaban Orang Papua, secara khusus di Pulau Ron, pulau yang memiliki sejarah, bagian dari sejarah perkembangan peradaban orang Papua. Karena setelah Mancinam 11 tahun kemudian Pulau Roswar dan baru itu Mieri. Itulah kronologis sejarah perkembangan peradaban orang Papua. Di tempat ini ada peristiwa-peristiwa rohani yang terjadi. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat. Terima kasih boleh hadir bersama-sama dengan kami di sini beserta rombongan. Yang kami hormati pemerintah Provinsi Papua Barat, sesungguhnya Bapak Gubernur 2 hari lalu kami konfirmasi, beliau menyampaikan sangat berkehendak rindu untuk datang, tetapi karena ada acara di Jakarta sehingga beliau sedang ada di Jakarta, tetapi ada hadir di sini Bapak Ibu dari Kementerian, dari Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat ya, yang mewakili pemerintah Provinsi Papua Barat. Kami menyampaikan terima kasih. Yang dari Bapeda juga ada ya, Bapeda Provinsi Papua Barat ya. Ya, yang kami hormati Wakil Bupati Teluk Wondama, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD dan seluruh anggota Dewan yang terhormat. Yang kami hormati Wakil Bupati Teluk Wondama, yang kami hormati Bapak Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih beserta jajaran. Yang kami hormati para pimpinan OPD se-Kabupaten Teluk Wondama. Yang kami hormati Kepala Distrik Ron, Kepala Distrik Wondiboy ya. Ada Kepala Distrik lagi yang hadir? Ya. Oh ya, Kepala Distrik Windesi. Ya. Mungkin ada yang tidak ini menunjukkan muka, satu bisa lihat dari sini. Pokoknya Kepala Distrik sudah. Yang kami hormati Ketua PKK, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Teluk Wondama, Ketua GOW, Ketua-ketua organisasi wanita lainnya yang hadir pada saat ini yang kami hormati. Yang kami hormati para kepala kampung se-Distrik Ron, yang kami hormati Ketua Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Ron dan seluruh jajaran. Yang kami hormati
para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan seluruh tamu undangan sekalian yang kami hormati. Pertama-tama kita patut memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya sehingga pada saat ini kita boleh berkumpul di sini. Sebagian sudah ada dari kemarin, Pak staf ahli juga sudah dari kemarin tidur di sini ya. Semalam kita bincang-bincang dalam hati saya begini, mudah-mudahan beliau betah dalam situasi yang penuh dengan keterbatasan ya. Tapi saya bersyukur karena pagi tadi beliau menikmati laut dengan sudah mulai mendayung-dayung ya. Semuanya itu karena kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga kita boleh berkumpul di sini dalam suasana yang cerah. Tadi malam dengan Pak Staf Ahli Menteri kita bincang-bincang, Pak Staf Ahli bilang begini, mudah-mudahan besok pagi tidak hujan. Pagi tadi sedikit gerimis, tapi terus berhenti. Jadi saya di seberang di Kampung Mena, saya bilang doanya Pak Staf Ahli dijawab oleh Tuhan. Hujan sebentar saja tapi itu hujan berkat ya. Sepakat ya. Oleh karena itu atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Teluk Wondama, saya bersama Wakil Bupati dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Teluk Wondama mengucapkan selamat datang kepada Bapak Staf Ahli Menteri. Berharap Bapak Menteri yang datang supaya tidak lupa mengawali semuanya. Kami pemerintah dan masyarakat Teluk Wondama, secara khusus masyarakat di Distrik Ron, sangat berharap dalam momen-momen tertentu ke depan Bapak Menteri boleh ada di sini di Kabupaten Teluk Wondama untuk berbagai event yang akan kita laksanakan. Tapi juga secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Bapak Staf Ahli Menteri, Bapak Fajar Utomo yang sudah bermalam di sini bersama dengan seluruh staf dan sudah tentu pasti sudah melihat kondisi daerah dengan segala potensi yang ada di Pulau Ron. Juga Bapak Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM dan Bapak Ibu dari pemerintahan Provinsi Jawa Barat, sekali lagi kami ucapkan selamat datang di tanah peradaban orang Papua. Pada Bapak-Bapak sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan gambaran sedikit tentang Kabupaten Teluk Wondama. Kenapa disebut sebagai tanah peradaban orang Papua? Karena sebagaimana tadi saya sampaikan, setelah Mansinam pada tahun 1855, 11 tahun kemudian pada tanggal 4 Mei 1866 itu para misionaris dari Mansinam menyeberang dari Teluk Doreri ke Teluk Wondama dan tempat persinggahan pertama dari Roswar. Di Roswar itu Natal pertama di seluruh tanah Papua. Maaf Ibu Kepala Bank Papua, saya baru lihat, yang kami hormati ya, Bapak Pendeta dan Ibu juga. Sorry saya harus lihat dulu ini. Natal pertama di seluruh tanah Papua terjadi di Teluk Wondama. Jadi di seluruh wilayah Papua saat itu masih dalam kehidupan yang kegelapan serba mistik dan lain-lain, perang suku. Di Wondama, di Pulau Roswar, di Kampung Yomber, pertama kali melaksanakan Natal Papua. Natal pertama di Pulau Roswar, di Yomber. Pohon Natalnya Pak, waktu itu kan tidak ada seperti sekarang ada kertas untuk aksesoris dan segala macam. Mereka pakai pohon yang memang di situ sudah ada kunang-kunang. Jadi malam lampu kunang-kunangnya mati menyala, ya itulah pohon Natal yang dipakai. Dan kemudian ke daerah sini, para misionaris ke sini, Pendeta Bing, dan kemudian ke Pindesi dan lalu masuk ke dalam Teluk Wondama dan
perkembangan pendidikan non formal dan formal mulai dilaksanakan, di mana seluruh anak-anak Papua datang ke sekolah sini dan kemudian menyebar kembali ke seluruh wilayah masing-masing untuk mengajar. Orang Papua mengenal membaca menulis itu dimulai di sini, dan itulah sebabnya disebut sebagai tanah peradaban orang Papua. Oleh karena sekali lagi kami menyampaikan apresiasi dan rasa hormat karena Bapak Ibu bersedia hadir di tempat yang sepi seperti begini. Saya suka menyebutkan bahwa dari tidak ada menjadi ada dalam sejarah peradaban orang Papua. Dari tempat yang sunyi sepi ada nyanyian untuk tanah Papua. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dan oleh karena itu sekali lagi kami menyampaikan apresiasi hormat kepada Bapak Ibu sekalian yang bersedia datang dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Tetapi juga kepada seluruh pimpinan OPD, Pak Sekda sebagai ketua panitia, dan seluruh OPD tingkat Kabupaten Teluk Gundama sampai kepada pemerintah kampung dan semua stakeholder yang telah berpartisipasi selama beberapa saat lalu melaksanakan persiapan dalam rangka event festival Ron Wondama yang kita laksanakan di saat ini di Pulau Ron. Pelaksanaan sebagaimana disampaikan oleh Pak Sekda tadi, bahwa pelaksanaan Festival Ron Wondama tahun 2023 ini merupakan yang ketiga dengan mengusung tema Buai Rinemu Kenem Eriria. Kearifan lokal itu hidupku. Ini sesuatu tema yang memiliki makna sangat tinggi, makna yang dalam tentang kehidupan kita dan bagaimana kita menjaga itu dengan baik sehingga bermanfaat bagi kehidupan kita sendiri. Tema ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat kita semua sama-sama menjaga pelestarian wilayah ini sehingga bisa berdampak positif bagi kita semua Pak Kepala Balai berdampak positif bagi kita semua Ini menyadari Pak Kepala Balai Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Sebagaimana tadi saya melaporkan juga oleh Pak Sekda bahwa ada berbagai kegiatan budaya yang akan dilaksanakan. Ada tarian-tarian, ada atraksi bagaimana kehidupan masyarakat Ron zaman dulu yang nanti kita akan saksikan. Terlepas dari itu juga ada kegiatan sasi di Menarbu, buka sasi. Ini tradisi yang dijaga turun-temurun, melindungi satu kawasan dalam kurun waktu tertentu, lalu kemudian dibuka lagi untuk dimanfaatkan. Ini untuk menjaga siklus kehidupan ini tetap ada dan tidak punah. Ini bagian-bagian yang dilaksanakan. Juga selain itu ada tokok sagu dan lain-lain yang secara tradisional. Sekarang kan tokok sagu orang pakai mesin. Memang untuk dari supaya cepat pakai mesin. Tapi budaya kita perlu kita jaga sehingga itu pun akan ditampilkan dalam seluruh rangkaian acara ini. Ada balobe juga Saya dengar ada balobe, mungkin kita juga coba-coba malam. Balobe nanti pakai apa? Lampu Petromax Karena dulu orang tua balobe pakai pertama pakai obor gitu Pak Kadin Pertanian pakai daun kelapa. Daun kelapa dulu dikasih nyala, daun kelapa kering dikasih nyala. Iya Setelah itu baru pakai lampu Petromax. Nanti kalau ada malam kita ikut juga uji coba siapa yang bisa tikamikan, tombak ikan. Bapak Dewan, mari. Nanti kita kalah sama Ketua Dewan ini. Kalau bilang balobe, Ketua Dewan ahlinya ini.
Ya, tari yang tadi saya maksud ada tari Bemamun Soren. Bemamun ini dalam bahasa Ron artinya tari perang mungkin ya. Tari perang ya, hampir sama di bahasa Biak, bahasa Ron hampir sama bahasa Biak. Nanti kita lihat apa yang ditampilkan. Dan tari Seruki Sembori ya. Beberapa atraksi yang akan dilaksanakan. Bapak Ibu sekalian, dalam peluncuran Karisma Event Nusantara Festival 2023 tanggal 28 Januari 2023, Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Soekarno, Insinyur Joko Widodo. Saya kembali ke sejarah lagi. Mungkin tadi cerita sejarah jadi cerita sejarah jadi kembali ke pertama lagi. Bapak Insinyur Joko Widodo telah tetapkan sebagai salah satu dari 110 event pariwisata Kondama ya, yang telah diseleksi secara ketat dari 291 event susulan, event yang diusulkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi se-Indonesia. Mari kita tepuk tangan untuk pemerintah Provinsi Papua Barat yang membantu pemerintah Kabupaten Teluk Kondama mengusulkan event ini dan boleh masuk dalam Karisma Event Nusantara. Jadi saya, Pak Staf Ahli, saya menyebutkan ini event daerah skala nasional. Event daerah skala nasional. Mudah-mudahan kami akan mengarah terus ke skala nasional, Pak. Kita berharap semua kegiatan ini berdampak positif kepada daerah. Pertama, dalam memperkenalkan daerah ini dengan segala potensi yang ada. Kami ada di wilayah Taman Nasional Teluk Cendrawasih kalau di laut. Dari 1.400.000 hektar ya Pak Kepala ya. Taman Nasional, luasan Taman Nasional 1.200.000 ada di Teluk Kondama. 200-nya ada di Masuk Nabire. Di dalam laut ada potensi. Hasil seismik magnetik batimetri tahun 2007 oleh Pusat Survei Geologi Bandung. Tapi kita tidak bisa bikin apa-apa karena Taman Nasional Kondama ini kaya dengan potensi mineral logam dan non logam. Tapi kita di laut ada Taman Nasional, di darat ada cagar alam Pegunungan Wondiboy. Pulau Ron punya potensi yang besar, tapi kalau kita kelola habis pulau. Hasil seismik magnetik batimetri oleh Pusat Survei Geologi Bandung dan Pusat Penelitian PPGL, Pusat Penelitian Geologi Kelautan Bandung. 2006, 2007, 2012, 2013. 2013 itu kapal Geomarin 3, kapalnya PPGL dari Bandung datang lagi, penasaran dengan potensi Kondama, mereka uji lagi kembali, tetap sama, di laut, di darat potensinya luar biasa, tapi kita hanya menjaga, karena di darat, di laut Taman Nasional, di darat cagar alam Pegunungan Wondiboy. Maka dengan kondisi itu kita hanya bisa kembangkan pariwisata, Pak Staf Ahli, hanya bisa kita kembangkan pariwisata. Satu catatan untuk Bapak Staf Ahli, masyarakat secara arif dan bijaksana dari zaman dulu sampai sekarang tetap menjaga. Buktinya Bapak lihat hutan tetap tidak ada yang merambah ke hutan, menjaga hutan. Dari dari Pulau Ron ke kita nyebrang Semenanjung Tanjung Ayomi sampai ke selatan, seluruhnya hutan tetap terjaga. Maka mungkin kami perlu kompensasi sebagai penjaga. Kompensasi dalam bentuk program, dukungan kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Teluk Kondama dalam bentuk program untuk membangun ekonomi masyarakat Kabupaten Teluk Kondama. Sebab kami hanya penjaga. Semalam saya memberi contoh kepada Bapak Staf Ahli, karena tadi malam beliau minum kopi dan saya minum air putih. Saya sampaikan ke beliau, Pak, ibarat air minum ini kita dua hanya menjaga, nggak bisa minum.
karena batasan-batasan tadi. Maka tentunya harus ada intervensi program dari luar supaya kami bisa diberdayakan dan dimampukan. Oleh karena itu sekali lagi kita berharap dengan event-event seperti begini akan berdampak positif kepada masyarakat, terutama ekonomi. Bisa membangun ekonomi masyarakat, ekonomi daerah, dan dampak-dampak lain yang bisa kami rasakan. Sekali lagi kami pada kesempatan ini mewakili seluruh masyarakat yang ada di Teluk Pondama, secara khusus masyarakat di Pulau Ron, sangat berharap dalam momen-momen yang lain Bapak Mas Menteri datang ke Pondama juga, karena Mas Menteri sudah ke Kaimana 2 kali lagi. Mas Menteri diundang datang ke Teluk Pondama. Bapak Ketua Dewan dan pimpinan anggota Dewan dan seluruh pimpinan OPD, Raja Ampat semula ada di Papua Barat, tapi sekarang dengan lahirnya Papua Barat Daya, Raja Ampat sudah milik Papua Barat Daya. Kalau bersepakat, mari kita berjuang ganti posisi Raja Ampat di Papua Barat. Tidak mengurangi rasa atau sesuatu mengkecilkan Kaimana. Kaimana punya potensi Teluk Triton sangat luar biasa. Tetapi kita di Pondama mau bilang dari darat jadi, laut jadi, udara jadi. Apalagi kalau kita punya bandara jadi. Maka Pondama dari sisi akses sangat cepat kalau kita bertekad untuk kembangkan pariwisata. Karena dalam RPJP Kabupaten Teluk Pondama rencana pembangunan jangka panjang itu yang menjadi prioritas program pembangunan adalah pengembangan pariwisata. Dan oleh karena itu mari sama-sama kita dukung acara ini, kiranya bisa berjalan dengan baik, sukses, memberikan dampak kepada pemerintah, kepada daerah, kepada masyarakat, dan kepada pemerintah daerah, tetapi juga memberikan nama baik bagi negara Indonesia melalui event-event yang kita lakukan. Itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih banyak, hormat dan penghargaan, salut kami kepada Bapak dari Kemenparekraf, Bapak Menteri dan jajaran, secara khusus Bapak Staf Ahli Menteri yang hadir di sini, Bapak Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Kepala Balai Besar Taman Nasional, Pemerintah Provinsi Papua Barat. Kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah memberikan petunjuk kepada Dinas Pariwisata untuk hadir di sini. Juga jajaran baik eksekutif, legislatif di Kabupaten Teluk Pondama, pemerintah distrik dan kampung, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan seluruh masyarakat. Spesial untuk mama-mama yang tadi kita orang Mbak Aimo dan Sadat ya. Bahasa Ron bilang apa ya? Bahasa Ron bilang Ivier, bahasa Pondama bilang Majai. Ya, terima kasih ya telah memeriahkan acara ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Ibu Bapak sekalian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatian Ibu Bapak sekalian kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Sekian. Kami hormati, terima kasih. Sambutan berikutnya dari pejabat Gubernur Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kabid Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat. Kepada yang terhormat Bapak Yakubus Basungan Esos, waktu disilakan.
Sebelum saya membacakan sambutan Gubernur Papua Barat pada acara Festival RON Kabupaten Teluk Pondama Provinsi Papua Barat, pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf Pak Kepala Dinas kami yang seharusnya diperintahkan Gubernur untuk hadir pada saat ini. Namun karena hari Senin beliau ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, ada ke Makassar. Dan sebenarnya hari Rabu kami tunggu untuk harus sama-sama, tapi karena beliau mungkin ya delay pesawat penerbangan, sehingga kami telepon untuk membacakan sambutan gubernur pada acara yang sangat strategis ini. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Teluk Pondama, yang terhormat Wakil Bupati Teluk Pondama, yang kami hormati staf ahli Menteri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bidang manajemen krisis, yang kami hormati Ketua DPRD dan anggota Kabupaten Teluk Pondama, yang kami hormati Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Teluk Pondama, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kakanwilham Provinsi Papua Barat bersama jajaran yang kami hormati, yang kami hormati Kepala Balai Taman Nasional Teluk Cendrawasih bersama jajaran, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Pondama, yang kami hormati pimpinan OPD baik di Provinsi Papua Barat maupun Kabupaten Teluk Pondama, yang kami hormati pimpinan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan seluruh masyarakat Teluk Pondama yang kami kasihi dan kami hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih ada dalam keadaan yang sehat dan tetap berkarya di tanah ini, tanah Papua, Kabupaten Teluk Pondama yang kita cintai bersama, dalam acara yang strategis ini, yakni dalam acara Festival RON Kabupaten Teluk Pondama dalam kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih yang indah dengan keunikan serta memiliki kekayaan biota laut yang sangat mempesona, yang kita bilang 11-12 dengan Raja Ampat. Landasan hukum membangun pariwisata di negara kita adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang kepariwisataan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional, sehingga Papua Barat itu ditetapkan 2 destinasi pariwisata secara nasional. Yang pertama adalah destinasi pariwisata nasional Sorong Raja Ampat yang sudah masuk dalam Provinsi Papua Barat Daya. Yang kedua, destinasi pariwisata nasional Manokwari Fakfak dan sekitarnya, meliputi kawasan strategi pariwisata nasional Teluk Cendrawasih dan sekitarnya, kawasan pengembangan pariwisata nasional Manokwari Pegunungan dan sekitarnya, kawasan pengembangan pariwisata nasional Teluk Bintuni dan sekitarnya, dan kawasan pengembangan pariwisata nasional Fakfak Kumafa dan sekitarnya. Oleh pemerintah Provinsi Papua Barat menetapkan 2 peraturan daerah. Yang pertama adalah Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang kepariwisataan dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Papua Barat 2013-2033 dengan menetapkan kawasan strategi pariwisata provinsi menjadi 3, yakni kawasan strategi pariwisata Raja Ampat yang masuk dalam Papua Barat Daya, kawasan strategi pariwisata Manokwari dan sekitarnya, kawasan strategi pariwisata Fakfak Kaimana,
serta kawasan andalan pariwisata Kota Sorong yang masuk dalam Provinsi Papua Barat Daya. Oleh karena pemekaran pemerintah Provinsi Papua Barat, maka lahirlah Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dengan wilayah pemerintahan Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maibrat, Kabupaten Tambrau, dan Kabupaten Sorong. Sehingga wilayah pemerintahan Provinsi Papua Barat tinggal 7 kabupaten, yakni Kabupaten Manokwari, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Pondama, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Tentu dengan event festival ini merupakan satu media untuk kita akan mempromosikan potensi dan daya tarik wisata Papua Barat pada tingkat nasional, internasional yang lebih maksimal lagi. Baik wisata alam maupun wisata budaya yang sangat kaya di kabupaten ini, di Kabupaten Teluk Pondama, lebih khusus di wilayah Ron. Dengan festival Ron ini, maka kawasan ini akan lebih dikenal lagi oleh wisatawan, dan dengan ini wisatawan akan meningkat, pendapatan ekonomi masyarakat pun akan juga meningkat. Dengan festival ini pula, maka masyarakat akan tahu dan mengerti tentang pariwisata, dan akhirnya akan tercipta lapangan kerja yang baru bagi wilayah Ron dan di Kabupaten Teluk Pondama. Selangkah lagi, kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih di Kabupaten Teluk Pondama ini akan menjadi Raja Ampat yang baru. Harapan kami kiranya komitmen dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Kabupaten Teluk Pondama untuk kita sama-sama bersinergi untuk membangun pariwisata dalam kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih Kabupaten Teluk Pondama. Dengan program pemerintah yang terbarukan pada sektor pariwisata, yakni Bangga Berwisata di Indonesia, melalui Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, dengan penekanan khusus bagi semua stakeholder untuk sama-sama mengembangkan daerah yang memiliki potensi dan daya tarik wisata. Dengan catatan kita harus mengalokasikan anggaran minimal 15% anggaran sebagai salah satu syarat untuk masuk dalam lokasi prioritas Bangga Berwisata Indonesia dan untuk mendapatkan dana alokasi khusus Kementerian Pariwisata. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian sambutan saya. Selamat dan sukses Festival Ron di Kabupaten Teluk Pondama. Sekian, selamat berkarya. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan. Selesai. Pejabat Gubernur Papua Barat, Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andus Paulus Waterpau MSI. Selesai. Izin Bapak, saya berasal dari Papua Tengah. Jadi Ya, betul sekali, mohon maaf, kami dari Papua Tengah. saya jauh-jauh dari Nabire ke sini. Terima kasih Pak Sekda sudah buat surat permohonan. Kebetulan saya anggota Polri. Saat jela, saya diminta untuk datang ke sini. Mohon maaf, sedikit melintir Papua Tengahnya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sambutan berikutnya dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Fajar Hutomo, ST MMT CFP, dan juga akan membuka secara resmi acara kita di pagi hari ini. Pada Bapak waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Indonesia maju, salam sehat, penuh semangat. Yang saya hormati PJ Gubernur Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Yakobus dari Kabid Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat,
Bapak Bupati Teluk Wondama, Bapak Hendrik S. Mambor, Bapak Wakil Bupati Teluk Wondama, Bapak Andarias Gayu Katui, Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama, Sekretaris Daerah Kabupaten Wondama, Bapak Aser Waroy, Kepala Balai Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Teluk Wondama, Bapak Sabari Christian Mambor, Pak Kapolres, Pak Danrem, dan seluruh segenap Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Teluk Wondama, Kepala Distrik Sepulau Run Kabupaten Teluk Wondama, Kepala Kampung, seluruh masyarakat Pulau Run yang berbahagia. Torek Bebie, Ras Bebie Pakonta. Bapak Ibu, Bapak Bupati yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan sambutan mewakili Mas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Beliau menyampaikan salam, hormat, dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena beliau tidak bisa hadir dalam kesempatan yang sangat baik hari ini. Insya Allah dalam kesempatan lain, karena beliau juga sudah sampai di Kaimana beberapa waktu yang lalu, jadi saya kira bukan hal yang susah gitu ya untuk juga nanti suatu saat sampai ke sini. Izinkan saya untuk menghadiahkan sebuah pantun kepada Bapak Ibu sekalian. Teluk Cendrawasih sungguh indah dalam pandangan. Cakep. Pesonanya memikat, menjadikannya juara. Cakep. Kita jadikan Festival Ron Wondama sebagai event unggulan. Parekraf bangkit, masyarakat Wondama sejahtera. Luar biasa. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat yang indah ini, kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih, dalam keadaan sehat, penuh semangat dalam rangka membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya di Kabupaten Teluk Wondama ini. Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Teluk Wondama melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Teluk Wondama dan pihak penyelenggara Festival Ron Wondama 2023 serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bersinergi dan berkolaborasi sehingga event Festival Ron Wondama kali ini insya Allah akan terselenggara dengan baik dan lancar. Seluruh masyarakat Kabupaten Teluk Wondama wajib berbangga karena event ini berhasil terpilih masuk ke dalam program Karisma Event Nusantara tahun 2023, di mana event ini menjadi salah satu event unggulan Kabupaten Teluk Wondama. Karena keindahan dan kekayaan alamnya, kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih yang menjadi wilayah dari Kabupaten Teluk Wondama sangat potensial menjadi destinasi tujuan wisata. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan di kawasan ini. Saya sudah coba tadi pagi, Pak Bupati, saya keliling di sekitar kawasan pantai ini dengan menggunakan paddleboard. Sangat menyenangkan, asik sekali. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan, mulai dari menikmati keindahan pulau-pulau dengan pantainya, menikmati keindahan alam bawah laut yang menakjubkan, mengamati satwa, memancing, hingga wisata budaya dan sejarah atau heritage, seperti mengunjungi desa Yende yang unik dengan gereja tuanya, atau mengunjungi gua peninggalan masyarakat Numfor di mana terdapat tengkorak manusia, piring-piring antik dan peti berukir, di mana ini sebagai salah satu upaya pengembangan dan promosi pariwisata daerah sebagai salah satu
daerah tujuan wisata unggulan yang aman, nyaman, dan menarik bagi wisatawan. Bapak Ibu sekalian, Bapak Bupati yang saya hormati, terkait upaya untuk menghadirkan pariwisata yang bukan hanya nyaman dan menyenangkan tapi juga aman, Bapak Bupati, karena pariwisata itu bukan hanya mencari keindahan. Keindahan saja tidak cukup kalau daerah atau destinasi pariwisata itu kemudian dipersepsikan tidak aman, tidak safety, tidak punya safety. Saya ingin memberikan beberapa contoh. Kalau Teluk Wondama ingin menjadi salah satu destinasi wisata bahari terkemuka yang tadi disampaikan visinya dan saya mendukung untuk menyandingi Raja Ampat, maka keselamatan dalam berwisata bahari menjadi sangat penting. Jadi dalam kesempatan ini saya juga mengapresiasi, izin Pak Bupati, saya mengapresiasi kehadiran kawan-kawan dari Basarnas dan juga BNPB, karena kehadiran mereka akan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan. Beberapa daerah pariwisata bahari seperti di Labuan Bajo misalkan, atau Bali sekalipun, hari ini sedang mendapatkan pemberitaan negatif. Kenapa? Banyak kecelakaan kapal, banyak korban, banyak orang yang tenggelam, terseret arus dan sebagainya. Nah ini membutuhkan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya Basarnas saja. Justru saya ingin nanti Pak Kepala Basarnas, masyarakat di desa-desa pesisir inilah yang diberikan kemampuan untuk memiliki kemampuan SAR, pencarian dan pertolongan, sehingga ketika ada kejadian maka merekalah yang mampu memberikan pertolongan pertama sebelum kekuatan dari Basarnas dan BNPB hadir. Pasti ada respon time. Nah, di sini menjadi penting. Dan kemampuan itu pada akhirnya ketika sedang tidak terjadi bencana, kemampuan itu bisa dimanfaatkan sebagai atraksi pariwisata untuk menemani para wisatawan menikmati keindahan pariwisata bahari yang ada di sini. Semua destinasi wisata dikembangkan dan dikemas lebih baik dengan balutan dalam penyelenggaraan event-event yang berkualitas semacam ini, sehingga dapat menambah daya tarik yang kedepannya tentu akan meningkatkan kunjungan wisatawan baik Nusantara maupun mancanegara ke Kabupaten Teluk Wondama. Jadi Pak Bupati, saya dalam kapasitas sebagai staf ahli Menteri bidang manajemen krisis, namanya memang kurang enak barangkali ya, manajemen krisis gitu, seolah-olah sedang ada krisis. Tidak, justru kita sedang memitigasi krisis, mencegah sebelum terjadi. Ini penting karena itu akan membantu upaya dari Pemda, dari kita semua untuk meningkatkan kunjungan wisatawan kemari ya. Nah, tadi disampaikan juga oleh Bapak Bupati, ada konten kegiatan yang lain pada rangkaian ini. Salah satunya adalah ritual Sasi Laut, sebuah tradisi yang diterapkan oleh orang Papua khususnya di daerah pesisir pantai. Sasi Laut adalah bentuk konservasi alam yang dilakukan dengan cara memberlakukan larangan bagi masyarakat setempat untuk menangkap ikan atau mengeksploitasi sumber daya laut lainnya di wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu. Ritual ini menjadikan sebuah kolaborasi nilai seni, budaya, dan adat istiadat dari masyarakat Pulau Ron dan Teluk Wondama khususnya, yang dapat mengangkat nilai-nilai ini semakin mendunia sehingga menjadi unique selling point dari event ini. Bapak Bupati, Bapak Ibu sekalian, hari ini dunia sedang sibuk membicarakan atau mendiskusikan tentang pembangunan berkelanjutan, sustainable development. Demikian juga di pariwisata, kita ingin membangun pariwisata berkelanjutan, sustainable tourism. Saya kira pemerintah dan masyarakat di sini sudah sejak awal memiliki kearifan lokal itu. Jadi justru dunialah yang harusnya belajar kepada masyarakat lokal bagaimana menata, kelola pembangunan sedemikian rupa supaya berkelanjutan.
Betul sekali Pak Bupati, pilihan untuk tidak mengeksploitasi habis kekayaan alam yang ada di sini sebenarnya adalah kembali untuk kesejahteraan masyarakat Teluk Wondama, khususnya Kabupaten Wondama ini. Ya, karena barangkali bisa jadi kalau dieksploitasi akan terjadi kekayaan yang tercipta dalam waktu yang singkat, tapi setelah itu tentu ada dampaknya. Dan ini yang ingin kita cegah supaya anak cucu kita semua bisa menikmati kekayaan alam yang Tuhan titipkan kepada kita ini. Dan saya kira hari ini mungkin kawan-kawan dari KLHK juga sangat paham, banyak sekali kesempatan untuk bisa memberikan kesejahteraan secara ekonomi bagi masyarakat di sini, walaupun tadi dalam istilah Pak Bupati menjadi penjaga. Ya. Ada perdagangan karbon yang juga sedang didorong. Ya. Kami juga mendukung pariwisata berbasis karbon. Ini saya kira ada hal-hal yang bisa terus disiapkan ke depan untuk menjadi salah satu sumber pendapatan bagi Kabupaten Wondama. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya titip kepada Bapak Ibu masyarakat terutama yang tinggal di daerah ini untuk mengingatkan para pendatang, para wisatawan supaya tidak buang sampah sembarangan. Sekali lagi saya ingatkan, banyak daerah pariwisata di Indonesia yang hari ini sedang mengalami masalah karena sampah. Jadi mohon botol-botol bekas minuman jangan dibuang sembarangan, plastik. Ini saya kantongin dari tadi plastik sisa ini, saya nggak mau buang. Jadi tolong dikantongin, buang di tempat sampah. Jangan kotori laut kita. Ya. Akhir kata, kami mengucapkan selamat atas terselenggaranya Festival Ron Wondama tahun 2023 ini. Semoga melalui kegiatan ini nantinya memberikan dampak multiplier effect dalam rangka meningkatkan perekonomian dengan melibatkan banyak pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, membuka lapangan kerja seluas-luasnya di Kabupaten Teluk Wondama khususnya, serta event ini dapat terselenggara secara berkelanjutan, semakin inovatif dan berkualitas. Saya ingin bertemu kembali dengan Bapak Ibu sekalian di Festival Ron Wondama tahun 2024 mendatang, tetap sebagai bagian dari Karisma Event Nusantara. Terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Buai Rinemu Kenem Eriria. Terima kasih. Kita beri aplaus sekali lagi. Tanggal 7 sampai 9 September 2023. Dan akan Bapak izin Bapak Fajar Beton dari staf. Baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, kita sama-sama membuka Festival Ron Wondama 2023 ini. Semoga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Wondama dan Provinsi Papua Barat pada umumnya. Kita beri aplaus yang meriah. Berikan aplaus sekali lagi. Yang berada di belakang tempat acara saat sekarang ini berlangsung, kepada Bapak Ibu silakan bisa mengambil tempat ataupun melangkah selangkah ke belakang, di mana dalam acara kunjungan stand ini bisa melihat seni kreatif dari kelompok Ekraf Kampung Yembe, kelompok Ekraf dari Kampung Mena.
Kakak, jempol dulu. Dewa, jempol dulu. Kerajinan yang dibuat itu luar biasa, satu natural banget, nggak ada unsur-unsur lain. Kedua, yang dilakukan cukup rapi, bagus, dan ini cukup layak, pantas untuk menjadi sebuah souvenir, terutama bagi masyarakat ataupun tamu-tamu yang berkunjung ke wilayah Teluk Ondama ini, terutama pada event RON ini. Ibu tambahin dikit Bu. Gabungan dari masyarakat sekitar keterampilan ini berdampak ekonomi keluarga sehingga bahkan juga wakil presiden. Bapak-bapak di Papua ini. Kalau Bapak dong, Pak Dandim dari beli apa aja nih? Saya beli noken dari kulit kayu, satu kerajinan dari apa tadi ya? Tali rotan ya. Mantap Bu, setelah melihat kerajinannya, ini ada kalau apresiasi terhadap mama yang sudah buat. Ya, pertama-tama saya mau sampaikan bahwa ini suatu hal yang positif. Bisa meningkatkan pendapatan keluarga dari ibu-ibu. Dan ini sudah dirintis beberapa waktu lalu di kampung Islami, sehingga diharapkan nantinya bisa lebih Kebetulan kerajinan tangan ini langsung dari mama-mama Ron yang ada di kawasan Teluk Ondama sekarang ini. Kerajinan tangan khas asli, bukan imitasi. Gereja untuk mengambil ini sebagai seragam. Kampung Merah, Kampung Yende, Kampung Siaga, Kampung Indah, Kampung Sairari, dan juga Kampung Kenargo. Nanti kita lihat kalau ibunya yang satu jenis daun, itu yang kita kembangkan. Sehingga menjadi daun kan Ondama. Batik ini ya, batik ini ya. Iya betul sekali Bapak Ibu, sambil bersantai budaya lokal itu sangat mahal. Tahu soal ini, Batik dari pemerintah. Pertama karena bahannya sangat mudah, sangat mudah didapat, kebetulan semua tersedia di Desa Dami, banyak terdapat daun-daun yang dibuat batik ekoprint. Harapan saya semoga kegiatan ini tidak sampai di sini saja, ibu tetap semangat untuk melatih dan lebih bikin yang lebih baik lagi dan yang terbaik buat Kabupaten Ondama, terlebih buat mama-mama yang berada di dari Teluk Ondama 7 dan 9 September 2019. Kalian terus buat sebentar ya. Terus top ini soal ini Pak Menteri komentar sedikit soal kerajinan ibu ya. Pak. Pak Fajar dulu ya. Pak Fajar Pak, setelah melihat secara umum potensi wisata Teluk Ondama khususnya Pulau Ron dan juga kerajinan ibu-ibu dari Kementerian Parekraf sendiri, bagaimana Pak komentarnya dan apa-apa lagi yang perlu ditambah supaya potensi ini bisa lebih luas dikenal dan bisa mendunia? Ya, salah satu kriteria di dalam karisma event Nusantara yang menjadi sebab kenapa event ini masuk di dalam karisma event Nusantara adalah tentang inklusivitasnya, inklusivitas dari masyarakat. Jadi sebuah event yang masuk di CAN itu dia harus punya nilai inklusif, artinya dia melibatkan ekonomi lokal masyarakat setempat. Dan ternyata asesmen kami tidak clear ya, bahwa di sini
artinya potensi dari masing-masing kampung, masing-masing kelompok darwis ini kan atau kelompok ekraf ini punya potensi yang sangat luar biasa untuk ditawarkan kepada para wisatawan. Nah, tinggal ke depan memang event-led recovery. Kita ingin pemulihan pariwisata di Indonesia itu dikelola, di-lead oleh adanya event-event semacam ini. Ya. Nah, tentunya para penyelenggara dan pemangku kepentingan dan termasuk masyarakat di sinilah yang ke depan punya peran penting memastikan bahwa ini semakin baik dari waktu ke waktu. Tentu kami dengan senang hati mendukung dengan berbagai program yang ada di kementerian. Pada akhirnya pelaku utamanya adalah masyarakat di sini dan pemerintah kabupaten, provinsi khususnya. Karena kita jaga, tadi saya pesan terutama persoalan sampah tadi agar yang hadir di sini siapapun menjaga kebersihan, jangan buang sampah, jangan buang sampah sembarangan. Lalu pemerintah mungkin hadir memastikan bahwa proses pembuangan sampahnya dilakukan dengan benar dengan informasi dari lingkungan hidup sehingga destinasi ini bisa tetap menjadi destinasi yang berkualitas, berkelanjutan, aman, nyaman, dan menyenangkan. Baik, terima kasih Pak. Langsung Pak Bupati Pak, merespon itu apa lagi yang mungkin perlu dilakukan supaya wisata kita bisa maju dan terutama bisa berdampak kepada masyarakat secara ekonomi. Iya, yang jelas dengan event ini yang ketiga kali kita laksanakan. Kali ini mengusung tema ya tentang kearifan budaya ya, kearifan lokal ya. Kearifan lokal adalah hidup sendiri, hidup kita sendiri ya. Kita sendiri dan kemudian tadi kita sudah laksanakan dan kita lihat sendiri ada kreativitas dari masyarakat yang sesungguhnya ini sudah ada dari zaman dulu. Ya, ini ya kalau kita lihat dari terutama yang seperti begini, ini kan betul-betul budayanya orang Undama yang ditampilkan sini, budaya masyarakat Papua zaman dulu ya. Dan ini sesuatu yang perlu kita pelihara, kita jaga. Tapi untuk kepentingan pariwisata memiliki nilai tertentu, nilai ekonomi yang lebih tinggi, maka tentunya pemerintah akan memberikan dorongan, memberikan dukungan sehingga sesuatu yang ditampilkan ini tentunya ada semacam pelatihan yang dibuat sehingga hasil kreasi mereka itu bisa lebih bagus dan lebih memiliki nilai ekonomi. Kita saksikan masih dalam proses tarian yang kami dilakukan oleh di kesempatan sore hari ini. Ini adalah persembahan atraksi yang disebut dengan Demang Sore, atraksi budaya yang terus menerus dan perlu kita lestarikan, perlu kita hormati, perlu kita hargai dari anak Ras BBA Fakultas, Ras BBA Fakultas. hari yang baik buat kita semua.
Baik, kepada undangan hadirin, kita masih melihat kilas sejarah atraksi di Kabupaten. Bapak Ibu hadirin akan dibunuh habis oleh penjaga atau armada laut yang ada di kepulauan. Ya, berikan tepuk tangan bersama-sama yang mengiringi. Di mana Pak Bupati sama-sama hadir dengan kita untuk menyaksikan penampilan dari atraksi Buru-Buru Sore di sore hari ini.